Tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 Menerapkan restitusi di sekolah. Saya, Maximilianus Galawanto, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Manggarai Timur. Laus dan Denny adalah dua siswa yang sedang bermasalah di kelas 11 SMA Negeri 6 Kota Komba. Laus sering tidak masuk sekolah, termasuk pada saat les bahasa Inggris. Selain Laus, ada juga siswa bernama Denny. Ia sering datang sekolah terlambat. Saat ia masuk, kelas harus dijeda sedikit karena menunggu Denny harus dalam posisi aman. Untuk memecahkan kasus tersebut, saya menggunakan pendekatan restitusi. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen, tahun 2004. Saat kita menerapkan pendekatan restitusi, maka kita berada pada posisi kontrol sebagai manajer dalam pendisiplinan siswa. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Pendekatan restitusi memiliki 3 tahapan, yakni 1. Menstabilkan identitas. Bagian ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. 2. Validasi tindakan yang salah. Pada bagian ini, kita memastikan apa tujuan murid kita melakukan kesalahan, kebutuhan apa yang ingin mereka penuhi. 3. Menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses siswa telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka pada bagian ini kita akan dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Berikut adalah kegiatan restitusi yang saya lakukan. Pagi Laus, apa kabar hari ini? Tadi terlambat tidak ke sekolah? Tidak. Yes. Baik. Laus, tahu tidak kenapa saya memanggil Laus? Kenapa? Jarang ikut les ya. Jadi sebentar lagi Laus mau ujian naik kelas, lalu Laus juga mau ke kelas 3. Setelah Bapak perhatikan di data di absen, Laus jarang masuk sekolah. Ya. Jadi di sini sebentar saya tidak mau menyalahkan Laus, tapi kita berdiskusi untuk mencari solusi. Kira-kira mengapa Laus jarang datang sekolah, ya, seperti itu. Jadi tidak perlu merasa bersalah karena siapapun di dunia ini, baik Laus maupun saya juga, pasti semuanya punya salah. Yang penting bahwa kita mau buat apa setelah kita bersalah. Baik, sudah Laus. Jadi Laus tadi sudah mengakui kesalahan bahwa Laus jarang datang sekolah, dan Bapak ingin tahu kira-kira apa alasan Laus jarang masuk sekolah, jarang datang sekolah.
malam gitu jadinya pagi itu susah bangun lambat bangun siang. Oh, pengaruh malamnya itu. Terus paginya itu lebih memilih untuk biasa bangun jam berapa pagi? Biasa bangun jam 8 9. Jam 8 9. Supaya kita bisa datang sekolah itu harus bangun jam berapa sebenarnya? Jam 5. Jam 5. Ya. Dalam masalah seperti ini, dalam situasi seperti ini, ada tidak yang keliru dari diri Laus? Ada. Apa? Tidak sadar. Ketidaksadaran, tidak sadar untuk bangun. Iya. Tetapi kalau dilihat tadi bahwa sebenarnya bangun itu masalah di esok hari, Ya. tapi apa masalah sebelum? Meeting. Meeting. Buat apa waktu meeting? Belajar. Tidak. Buat Nggak ada maksudnya. Ngomongin gimana? dengan sama-sama teman sekolah juga atau Yang itu sekolah. teman sekolah. Iya. Kalau teman yang lain itu mereka datang juga. Kadang-kadang tidak juga. Hanya karena itu saja, bukan karena orang tua mungkin suruh pergi ke kerja ke kebun, tidak. Berarti ini murni karena kesalahan Laus sendiri, Laus yang suka begadang. Iya. Tidak ada alasan lain. Apakah mungkin karena kebutuhan lain yang mungkin karena tidak ada sepatu, tidak ada buku. Tidak. Setiap hari Laus datang ini, kalau misalnya yang datang sekolah itu makan pagi tidak terlebih dahulu. Makan pagi. Terus ada bawa jajan? Tidak ada. Tidak ada. Karena makan pagi. Bagaimana orang-orang di rumah ketika Laus itu tidak datang sekolah? Maksudnya tidak membangunkan Laus? Kalau membangunkan saya Pak, tapi saya masih bodoh. Masa bodoh? Ya. Mereka juga sibuk dengan urusan masing-masing. Baik. Jadi ternyata setelah Laus menjelaskan tadi alasan Laus selama ini tidak jarang datang itu karena terlambat bangun, bangun kesiangan yang disebabkan oleh malam tidur terlambat. Ya. Jadi Bapak sudah tahu alasannya kenapa Laus selama ini jarang masuk sekolah. Ya. Baik, Laus tadi sudah mengakui tindakan Laus kenapa sampai jarang datang sekolah. Sekarang saya mau tanya, Laus nanti mau jadi apa? Tidak tahu. Ya. Tetapi Laus mau tidak, Laus pasti punya kemauan untuk menjadi orang sukses kan? Ya. Jadi setelah Laus melihat ke dalam diri tadi, kira-kira nilai apa yang Laus tidak ikuti kalau Laus ini jarang datang sekolah? Tidak disiplin, nilai kedisiplinan. Ya. Itu berarti bahwa kalau Laus disiplin, pasti Laus akan hadir di sekolah terus. Berarti di sini Laus tidak mengikuti atau melanggar nilai kedisiplinan. Selain Laus tidak disiplin, kedepannya kan Bapak harapkan tadi bahwa kedepannya di kelas 3 Laus akan rajin datang sekolah. Ya. Jadi ketika nanti Laus di kelas 3 datang terus setiap hari, kira-kira nilai apa yang mau Laus tunjukkan? Oh, tanggung jawab. Benar, ya. Jadi kita sepakat bahwa tanggung jawab itu sangat penting dalam kehidupan kita. Karena
Kalau kita bertanggung jawab, maka kita akan berhasil. Ya. Maka apa yang Laus inginkan pasti akan tercapai. Siapa yang ingin Laus banggakan ketika Anda Laus nanti berhasil? Orang tua. Selain orang tua ada lagi? Orang tua. Ya. Berarti jadikan tujuan itu yang menggerakkan Laus. Ya. Kalau Laus bertanggung jawab, ada orang yang ingin Laus bangga. Jadi sekali lagi ada dua nilai tadi yang Bapak petik di sini, bahwa setelah ini nilai yang Laus ingin rubah itu adalah nilai kedisiplinan, tepat untuk tidur malam sehingga bangun tepat waktu pagi, dan Laus ingin mewujudkan nilai tanggung jawab dengan rajin datang sekolah. Baik, Laus, saya pikir itu saja kegiatan kita hari ini. Tetapi sebelum saya mengakhiri, saya ingin meminta tanggapan dari Laus. Bagaimana tanggapan Laus tentang kegiatan kita hari ini? Kegiatan hari ini sangat bagus Pak, untuk merubah diri saya menjadi yang lebih baik lagi. Baik. Bapak pun berharap bahwa apa yang Laus cita-citakan itu dapat tercapai. Ya, semoga berhasil, semoga berubah di kelas ini. Ya. Jadi, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Ya. Puji Tuhan, saya juga dalam keadaan baik. Sebelumnya saya ingin menanyakan kepada Denny, kira-kira Denny tahu tidak mengapa Denny dipanggil? Masalah apa? Terlambat. Jadi benar sekali. Jadi kalau saya amati sepanjang les, bahwa catatan khusus untuk Denny sering datang terlambat kalau les bahasa Inggris. Jadi saya kira bahwa ini adalah tindakan yang salah, apalagi sebelumnya kita sudah pernah membuat kesepakatan kelas kita. Jadi itu yang membuat saya berpikir bahwa penting untuk kita melakukan diskusi lagi, kira-kira apa jalan keluar dari masalah ini. Karena di sini sebenarnya Denny tidak salah, karena setiap kita pasti punya kesalahan. Jadi saya tidak berusaha untuk mencari apa kesalahan Denny, tapi kita mau berusaha bersama-sama untuk menemukan solusi. Karena setiap kita pasti punya kesalahan. Bersedia tidak untuk kita diskusi? Baik, sudah Denny. Tadi Denny sudah mengakui bahwa Denny sering terlambat. Tentu setiap apa yang kita buat itu pasti punya alasan. Misalnya kenapa kita harus datang hari ini, karena mau belajar. Tapi ini hari ini tadi terlambat tidak? Terlambat juga. Kita diskusi sekarang itu supaya sebentar lagi kan Denny sudah ada di kelas 3. Jadi saya ingin Denny lebih baik lagi lah di kelas. Oleh karena itu melalui kegiatan ini sebentar kita berdiskusi. Saya mau tahu sekarang, kira-kira mengapa orang lain itu datang tepat waktu, sementara Denny-nya tidak. Apa alasan Denny sampai datang sekolah itu tidak tepat waktu? Pengaruh ke apa? Kenapa? Selama jalan. Denny terlambat, kami tidak tahu pagi.
Terlambat. Oh, terlambat bangun. Jam berapa Denny bangun? Jam 6. Kenapa sampai terlambat bangun? Mimpi. Oh, karena mimpi malam makanya esoknya bangun terlambat. Pernah tidak ini datang tepat waktu? Pernah. Waktu malam mimpi? Tidak. Berarti di sini kan jelas kalau kita mimpi pasti esoknya kita bangun terlambat. Berarti di sini kesalahannya bahwa ini sering mimpi sehingga esoknya terlambat. Atau ada mungkin alasan lain juga yang membuat selain mimpi mungkin ada alasan lain. Itu saja. Karena mimpi main game. Dengan siapa main game? Teman. Sampai jam berapa? Saya lihat ini sedih, tidak perlu menyesal. Ya. Tapi kita kembali ke kan buat keyakinan toh. Jadi di sini sudah ada keyakinan kelas kita. Ya. Setidaknya kenapa kita membuat keyakinan kelas ini? Karena kita meyakini kalau mengikuti ini maka kita akan baik-baik. Ya. Apa keinginan Denny? Cita-cita Denny ke depannya apa? Belum tahu. Tapi kan pasti Denny menginginkan sesuatu yang baik toh. Dari kesalahan kekeliruan ini, keyakinan mana yang Denny tidak ikut atau melanggar keyakinan yang mana? Oh ya, meningkatkan kedisiplinan waktu. Ya. Jadi kedepannya Denny diharapkan untuk disiplin waktu. Kenapa? Karena kita sudah meyakini kalau kita disiplin maka membuat kita akan menjadi lebih baik. Ya. Jadi Bapak berharap sebentar lagi kalian akan mengikuti ujian naik kelas dan setelah itu Anda naik ke kelas 3. Tentu Bapak berharap adanya perubahan di kelas 3. Ya. Tidak ada sudah datang terlambat dan ini selalu tepat waktu, disiplin waktu. Saya yakin bahwa kalau Denny menjalankan ini dengan sungguh, Denny pasti akan menjadi anak yang baik, anak yang berhasil. Baik, sudah. Jadi sekian diskusi kita. Tapi Bapak ingin mendengar satu dua pernyataan dari Denny. Bagaimana menurut Denny dengan kegiatan kita hari ini? Kegiatan hari ini bisa berusaha menjadi lebih baik dan tidak terlambat lagi. Tidak terlambat lagi. Baik, ya. Jadi dari apa yang disampaikan saya bisa menyimpulkan bahwa ini berubah. Ya. Perubahan itulah yang kita ingin capai. Tidak lain itu berdasarkan keyakinan kita bahwa kedisiplinan itu membawa kita pada keberhasilan. Lagi jangan berkecil hati tapi selalu ingat keyakinan ini. Ya. Baik. Sukses selalu. Demikian praktek restitusi yang telah saya lakukan. Kiranya video ini bisa menjadi inspirasi bagi kita dalam membudayakan disiplin positif di sekolah. Sekian dan terima kasih.